Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui di sini hasil percobaan untuk menyelidiki modulus Young pada 4 batang silinder berbeda ditunjukkan pada tabel di bawah. Dalam tabel terdapat informasi luas penampang, panjang awal, gaya yang diberikan, dan perubahan panjangnya. Nah, pertanyaannya adalah, pernyataan berikut yang benar sesuai dengan tabel tersebut adalah, untuk pilihannya yang pertama, yang dicari adalah modulus Young dari yang besar ke kecil. Berarti kita harus mencari tahu dahulu adalah F per A dibagi dengan delta L per L. Berhubung kita harus mengetahui siapa yang paling besar, maka kita cari tahu dulu berapa masing-masing modulus Young dari si batang A, B, dan C. Nah, untuk yang pertama kita mencari modulus Young batang A. Diketahui di sana gayanya adalah F, kemudian luas penampangnya adalah F. Jadi modulus Young-nya adalah F per A dibagi perubahan panjangnya adalah delta L dan panjangnya adalah L. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke modulus Young batang yang B. F-nya diketahui 2F dibagi dengan luas penampangnya adalah 2A. Kemudian dibagi delta L-nya adalah 2 delta L. Dibagi dengan panjang awal L. Berarti diperolehlah hasil F per A dibagi dengan 2 delta L per L. Atau sama aja dengan setengah F per A per delta L per L. Kemudian kita lanjutkan ke yang C. Diketahui gaya yang diberikan adalah 2F dibagi dengan luas penampangnya adalah 2 dibagi perubahan panjang delta L dibagi dengan panjang awal 2L. Nah, dilihat di sini ini naik ke atas berarti menjadi 4 F per A dibagi delta L per L. Nah, seperti yang kita lihat di sini, maka kesimpulannya yang paling besar itu adalah modulus Young si C, kemudian disusul oleh modulus Young A, dan yang paling kecil adalah modulus yang batang yang B. Jadi untuk pilihan jawaban A itu adalah salah karena harusnya CAB, kemudian untuk yang B juga salah. Nah, untuk urutan silinder yang paling elastis, kita ketahui bahwa untuk pilihan urutan silinder mana yang paling elastis, seperti kita ketahui bahwa semakin besar momen atau modulus Young-nya, maka dia semakin tidak elastis, atau sebaliknya, semakin E-nya kecil, maka dia bahannya semakin elastis. Jadi, kalau ditanya keelastisannya, yang paling elastis itu adalah kebalikan dari sini. Jadi, yang paling elastis harusnya B, A, dan C. Nah, sesuai dengan pilihan, antara C dan D itu tidak ada yang benar, berarti otomatis jawabannya adalah D. Atau ada cara lain dalam menentukan elastis atau tidaknya suatu bahan. Nah, untuk mencari keelastisan bahan dari grafik, kita ketahui bahwa semakin landai suatu grafik antara tegangan dengan tegangan, maka semakin elastislah dia. Kalau misalkan kita lihat kembali hasil perhitungan kita yang sebelumnya, diketahui di sini batang A itu adalah F per A dibagi dengan delta L per L. Berarti F per A-nya itu kita misalkan 1, kemudian delta L per L-nya adalah 1. Berikut adalah kemiringan untuk batang A. Untuk batang yang B, diketahui F per A dibagi 2 delta L per L. Nah, berarti kalau misalkan kita gambarkan, ini 1, kemudian delta L per L-nya adalah 2.
Selanjutnya adalah untuk batang yang C. Diketahui di sini 4F per A dibagi delta L per L. Nah, berarti gambar grafiknya adalah 4, sedangkan ini adalah 1. Kesimpulannya, berarti yang paling elastis adalah yang paling miring, yaitu batang yang B, kemudian disusul oleh batang yang A, dan ini yang terakhir adalah batang yang C. Sekian untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, diketahui di soal, sebuah benda yang bermassa 500 kg digantungkan pada kawat baja yang panjang awalnya adalah 5 meter dan luas penampangnya 0,2 cm². Pertanyaannya, berapakah panjang kawat tersebut sekarang jika diketahui modulus yang baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, berarti kita lihat di sini yang ditanyakan itu adalah panjang baja setelah dia memanjang, jadi panjang akhir baja tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa panjang akhirnya, kita cari terlebih dahulu berapakah perpanjangan panjang si kawat tersebut. Nah, seperti kita ketahui di sini rumus persamaan modulus Young, maka delta L-nya itu adalah gaya dikalikan dengan panjang dibagi dengan A dikali modulus Young-nya. Karena semuanya sudah diketahui, kita tinggal substitusikan ke persamaan. Jadi delta L-nya adalah, gayanya adalah si gaya beratnya, berarti 5000 Newton dikali dengan panjang awalnya, 5 meter. Dibagi luas penampangnya masih berbentuk cm², berarti 1 cm² itu akan sama dengan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Berarti 0,2 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikalikan dengan nilai modulus Young-nya. 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Tambahan panjangnya itu 0,625 cm. Kemudian maka panjangnya setelah panjang akhirnya adalah 500,625 cm. Sekarang kita membahas soal yang 4. Diketahui di sini, berapakah periode untuk simpangan sudut kecil dari tongkat homogen dengan panjangnya itu adalah L dan massanya M, yang poros putar pada satu ujung seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, seperti yang kita ketahui, benda tersebut adalah benda tegar. Untuk periode benda tegar, nah, seperti yang kita ketahui, untuk mencari periode pada benda tegar, bandul benda tegar, 2V akar dari momen inersia dibagi dengan mg dikali d. Nah, d-nya ini sendiri adalah jarak poros ke gaya yang bekerja. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambar, maka d-nya itu adalah dari titik ujung ke titik gaya yang bekerja, yaitu di pusat massa, maka d-nya itu adalah L/2. Kemudian momen inersianya, karena batangnya itu akan berotasi di ujung seperti yang kita ketahui, maka nilainya itu adalah 1/3 ml kuadrat. Sekarang kita tinggal substitusi, maka T-nya adalah 2V akar dari 1/3 ml kuadrat dibagi dengan M, D-nya itu adalah L/2. Nah, diperolehlah bahwa periodenya itu adalah 2V akar dari 2L/3G. Itu jawabannya adalah A. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Diketahui sebuah pegas yang memiliki konstanta 200 Newton per meter memenuhi hukum Hooke, mencapai energi potensial sebesar 40 Joule.
pernyataan berikut yang benar adalah kita lihat pilihan jawaban yang disediakan. Untuk pilihan yang A, diketahui energi kinetik pegas tersebut adalah maksimal. Nah, pilihan ini tidak mungkin kita benarkan karena memang di atas itu jika diketahui energi potensialnya seperti ini, maka harusnya pilihan jawabannya adalah energi kinetiknya itu minimum. Berarti hanya pernyataannya tidak benar. Kemudian kita ke B, pegas tertekan sepanjang 0,2. Berarti kita harus mencari tahu delta X-nya. Nah, kita ketahui bahwa energi potensial pada pegas itu setengah K delta X kuadrat. Nah, berhubung yang ditanyakan adalah delta X-nya, maka delta X-nya itu akan sama dengan akar dari 2 dikali energi potensialnya per K. Berhubung nilainya ini sudah diketahui pada soal, maka delta X-nya adalah akar dari 2 kali energi potensialnya 40 Joule dibagi dengan konstanta pegasnya. Nah, diperolehlah jawabannya 0,2 meter, yaitu pilihan yang benar adalah B. Nah, baiklah, demikianlah pembahasan kuis kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan berguna untuk UAS dan untuk materi-materi ke depannya. Terima kasih.